Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menyampaikan bagian latar belakang tentang minat belajar sangat penting untuk keberhasilan siswa, yang dimana guru harus memahami minat belajar siswa agar pembelajaran lebih efektif. Nah, pada materi teks artikel ilmiah populer ini, siswa dituntut untuk bisa keterampilan membaca, kritis, dan memahami struktur teks. Namun, minat siswa bervariasi. Sebagian menganggap materi sulit dan sangat membosankan. Fenomena ini terlihat di kelas 8E, di mana sebagian siswa sangat antusias dalam pembelajaran teks artikel ilmiah populer ini. Namun, ada juga yang kurang aktif dan motivasi rendah. Perbedaan ini sangat berpengaruh pada minat dan hasil belajar siswa. Baik, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana minat belajar siswa kelas 8E pada materi teks artikel ilmiah populer. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa pada materi teks artikel ilmiah populer. Baik, ada dua tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui minat belajar siswa kelas 8E pada materi teks artikel ilmiah populer. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor minat belajar siswa kelas 8E pada materi teks artikel ilmiah populer. Baik, selanjutnya ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah wawasan dan kajian ilmiah mengenai minat belajar teks artikel ilmiah populer pada pelajaran bahasa Indonesia. Kedua, manfaat praktis bagi guru sebagai bahan evaluasi dan acuan strategi pembelajaran bagi siswa, meningkat kesadaran pentingnya minat belajar. Nah, untuk referensi meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Kajian teori yang pertama ada hakikat minat belajar, mana minat belajar adalah dorongan yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa menurut Sarpiman tahun 2022. Dorongan ini menciptakan kondisi belajar yang ideal dan menjaga konsistensi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut UNU tahun 2021 menyatakan bahwa minat belajar mendorong perubahan perilaku siswa yang didukung oleh motivasi, kebutuhan, dan lingkungan belajar tersebut. Mana minat ini dapat memunculkan energi yang sangat positif dan mempengaruhi sikap dan respon siswa terhadap pembelajaran tersebut. Nah, sedangkan menurut Andriani tahun 2019 mengungkapkan bahwa minat belajar adalah upaya untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa agar lebih efektif baik dari faktor internal maupun eksternal. Ini membantu untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kesiapan siswa dalam pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Dapat disimpulkan minat belajar mencerminkan perhatian, keterkaitan, dan keinginan untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua ada model pembelajaran Basarnamun atau yang disebut dengan PJBL. Mana PJBL ini adalah suatu metode ataupun pendekatan pembelajaran yang sangat inovatif yang menekankan pada keteraktifan siswa dalam pembelajaran yang bersifat kontekstual dan bermakna. Menurut Made, tahun 2021 menyatakan bahwa model pembelajaran ini sangat-sangat efektif
untuk digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan berpikir kritis siswa tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek PJBL ini membantu siswa dalam membangun pengetahuan secara mandiri dan meningkatkan keterampilan kerjasama dan menumbuhkan kemandirian tersebut. Faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi dukungan, motivasi, emosional, psikologis, dan lainnya. Adapun elemen-elemen dalam faktor internal, yang pertama ada motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri siswa yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua adanya bakat alami siswa, di mana potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa dapat membuat materi yang diberikan dapat lebih mudah dipahami dan dicerna. Yang ketiga ada kondisi psikologis siswa, mana kesehatan mental siswa tersebut dapat mendukung fokus belajarnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis ini adalah kondisi fisik yang optimal dan memiliki kesehatan yang bagus dan lebih baik. Yang keempat ada tingkat kemampuan kognitif siswa, di mana tingkat kecerdasan dan daya ingat siswa dapat mempengaruhi pembelajaran tersebut. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berada dari luar siswa yang tidak dapat dikontrol oleh siswa tersebut. Yang pertama ada dorongan dari dukungan orang tua. Ini dukungan orang tua sangat penting untuk membantu dan meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua ada fasilitas sekolah. Dimana fasilitas sekolah ini ada sarana seperti buku, ruang belajar, kursi, dan lainnya. Yang ketiga ada metode pengajaran guru, di mana metode ini ada menggunakan pendekatan yang inovatif dan kreatif agar siswa dapat belajar dengan lebih baik. Yang keempat ada interaksi sosial, di mana pengaruh teman sebaya sangat penting untuk dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada relevansi materi, di mana kaitan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari sangat penting. Yang keenam ada media digital, di mana penggunaan media digital atau teknologi dalam pembelajaran sangat membantu siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang ketujuh ada pengelolaan tugas, di mana pengelolaan tugas dan beban kerja mahasiswa yang dapat seimbang. Yang minat belajar siswa dalam teks artikel ilmiah populer. Yang pertama yaitu keterkaitan materi dengan kehidupan nyata, di mana pembelajaran lebih makna jika terkait langsung dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua bahasa yang digunakan dalam teks, di mana tingkat keterbacaan teks mempengaruhi pemahaman bahasa yang sederhana dan komunikatif membantu siswa memahami isi bacaan tersebut. Yang ketiga ada metode pembelajaran yang variatif. Penggunaan metode yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dalam pembelajaran. Yang keempat media pembelajaran yang menarik, di mana media yang menarik seperti infografis atau artikel daring dan PPT dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat mudah memahaminya. Yang kelima yaitu peran guru dalam pembelajaran, di mana guru sebagai motivator dan fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang kondusif akan berpengaruh positif terhadap minat siswa. Yang keenam yaitu motivasi internal siswa tersebut, di mana motivasi ini merupakan faktor utama dalam menumbuhkan minat belajar siswa tersebut dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif mengenai tingkat minat belajar siswa pada materi teks artikel ilmiah populer. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei dengan teknik angket atau kuesioner. Angket disusun menggunakan skala Likert 5 tingkat, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian dibagikan pada 35 siswa kelas 8E.
Prosedur pengambilan data dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan perhitungan skor, nilai rata-rata, median, simpanan baku, serta presentase minat belajar siswa. Selanjutnya, dilakukan perhitungan persentase untuk mengelompokkan minat belajar siswa ke dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, sehingga memudahkan penafsiran hasil penelitian. Baiklah, di sini hasil penelitian dan pembahasan. Minat belajar siswa dalam pembelajaran teks artikel ilmiah populer. Hasil kuesioner minat belajar siswa kelas 8E menunjukkan rata-rata 70,7, mengidentifikasi minat belajar sedang hingga baik. Skor bervariasi dari 52 hingga 98 dengan median 70 dan simpanan baku 10,79. Ini menunjukkan minat belajar siswa cukup baik, namun perlu upaya inovatif untuk meningkatkan optimal. Kemudian frekuensi dan kategorisasi minat belajar siswa 8E. Mayoritas siswa 37% berada pada kategori minat belajar sedang. Skor 60-67 diikuti oleh minat tinggi 26% dengan skor 76-83. Hanya sebagian kecil siswa yang memiliki minat sangat tinggi, yaitu 14% dengan skor 84 hingga 99, serta 9% siswa menunjukkan minat rendah dengan skor 52-59. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki minat sedang hingga tinggi. Namun guru perlu terus berupaya meningkatkan minat belajar melalui strategi yang lebih menarik. Kemudian minat belajar siswa kelas 8E cenderung rendah dengan 30% siswa masuk kategori rendah dan 26% kategori sedang. Hanya 3% siswa yang memiliki minat sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya serius dari guru untuk meningkatkan minat belajar melalui metode variasi, media menarik, dan pengaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya. Dalam proses pengamatan dan evaluasi, terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap artikel ilmiah populer. Minat baca peserta didik masih rendah, khususnya terhadap teks panjang dan padat informasi, sehingga menyulitkan peserta dalam memahami isi bacaan tersebut. Nah, selain itu, penguasaan kosakata ilmiah yang terbatas membuat siswa kesulitan menangkap gagasan utama. Kemampuan memahami struktur teks juga masih kurang karena sebagai siswa belum mampu membedakan bagian pendahuluan, isi, dan penutup secara jelas. Nah, kendala lainnya terlihat pada kemampuan siswa dalam membedakan fakta dan opini, serta kurangnya kepercayaan diri saat menyampaikan hasil analisis dalam diskusi tersebut. Waktu pembelajaran yang terbatas juga menjadi hambatan karena materi ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk dibaca dan dibahas. Di samping itu juga keterbatasan sumber belajar yang menarik dan sesuai dengan usia serta konteks kehidupan siswa turut mempengaruhi rendahnya minat dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang terakhir, simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, minat belajar siswa kelas 8E pada pembelajaran teks artikel ilmiah populer berada pada kategori sedang hingga tinggi, namun belum optimal. Nah, minat belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti motivasi siswa, kemampuan kognitif, metode pembelajaran, media, serta peran guru yang mampu mempengaruhi sikap, perhatian, keaktifan siswa dalam pembelajaran.